Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah kita hari ini Matematika Dasar 2, di mana hari ini kita akan membahas mengenai limit dan kekontinuan. Adapun beberapa submateri untuk bab limit dan kekontinuan kali ini adalah yang pertama, definisi limit, yang kedua adalah limit sepihak, yang ketiga adalah teorema limit, yang keempat adalah limit tak hingga, dan yang terakhir adalah kekontinuan. Pada kali ini kita akan membahas tentang kekontinuan. Dalam bahasa yang biasa, kata kontinu digunakan untuk memberikan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin kita pahami secara tepat. Berdasarkan ketiga gambar grafik ini, maka dapat kita katakan bahwa grafik pertama ini dikatakan tidak kontinu. Kenapa? Karena grafiknya terpisah pada titik X sama dengan C. Nah, ini kan sumbu X. Ya. Jadi kalau titiknya di sini, ini X sama dengan C. Ini adalah X sama dengan C. Kemudian pada grafik yang kedua, ini juga dikatakan sebagai grafik yang tidak kontinu. Kenapa? Karena nilai dari titik X sama dengan C ini itu tidak berada di sepanjang grafik ini, melainkan ini berada di luar grafik ini. Jadi seolah-olah grafik ini terputus yang ditandai dengan adanya bundaran lubang kecil seperti ini. Nah, sedangkan grafik yang ketiga inilah yang kita maksud sebagai grafik yang kontinu, karena tidak saling terpisah dan juga tidak terputus. Nah, kalau begitu, dalam bahasa matematisnya, suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi yang kontinu maksudnya apa? Untuk memahaminya, kita akan masuk ke definisi dari kekontinuan itu sendiri, di mana dalam mendefinisikan kekontinuan, kita harus memisahkan menjadi dua kondisi. Yang pertama, kekontinuan di satu titik, dan yang kedua, kekontinuan di suatu selama. Definisi kekontinuan di satu titik adalah fx dikatakan kontinu di x sama dengan 1 bila berlaku a. Nilai fa terdefinisi atau fa elemen R. Maksudnya adalah jika kita mengambil satu titik X sama dengan A, maka ketika X sama dengan A itu disubstitusi pada Fx, maka nilainya ada. Kemudian bagian B, nilai limit dari Fx untuk X mendekati A ada. Dengan syarat, limit dari Fx untuk X mendekati A dari kanan sama dengan limit dari Fx untuk X mendekati A dari kiri. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya untuk syarat suatu fungsi memiliki limit. Yang C, nilai limit dari Fx yang merupakan syarat kedua tadi sama dengan nilai Fa yang merupakan syarat pertama. Atau dengan kata lain, limit dari Fx untuk X mendekati A sama dengan Fa, atau secara sederhananya, syarat pertama sama dengan syarat kedua. Nah, jika ternyata nantinya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat kita katakan bahwa Fx tidak kontinu atau diskontinu di titik X sama dengan A. Kita ambil contoh yang grafik kita tadi ya. Sekarang kita ambil satu titik, misalnya yaitu X sama dengan C. Untuk grafik pertama, kita ketahui bahwa FC sama dengan M. Jadi titik FC ini kita masukkan ke
lihat pada grafik, maka FC ini bernilai titik yang bulatan ini, yaitu M. Kemudian untuk bagian B, kita mencari limit kanannya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah limitnya ada. Jadi kita cari dulu limit dari fx untuk kanan itu. Kita lihat ketika x-nya mendekati C dari kanan, maka pada grafik kelihatan bahwa grafiknya mendekati nilai ini. Ini tidak lain adalah M. Berarti limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan itu sama dengan M. Kemudian untuk limit kiri atau limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri, berarti C dari kiri yang ini, secara grafik kita lihat bahwa grafik ini mendekati titik ini, yang mana titik ini tidak lain adalah L, sehingga dapat kita katakan limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri sama dengan L. Nah, dua hasil yang kita dapatkan, limit kanan sama dengan L dan limit kanan sama dengan M dan limit kiri sama dengan L, dapat dikatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati C itu tidak ada, karena nilai dari limit kanan dan limit kiri berbeda. Nah, karena syarat keduanya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa limit fx untuk grafik ini itu tidak kontinu. Nah, kemudian untuk grafik yang kedua, kita sama seperti tadi, kita tentukan suatu titik C. Ketika kita tentukan titik C, kita lihat berdasarkan grafik nilai fc-nya adalah L. Ya, nilai fc-nya adalah L. Kemudian untuk limit kanannya, ketika x mendekati C dari kanan, maka secara grafik kita melihat dia akan menuju ke suatu titik. Titiknya adalah ini, yang ini tidak lain adalah M. Berarti limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan itu sama dengan M. Adapun untuk limit kirinya, limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri, secara grafik maka dari arah kiri grafiknya akan mendekati titik ini, yang mana titik ini tidak lain adalah M itu sendiri. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa limit kanan dan limit kiri nilainya sama, sehingga dapat dikatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati C ada, yaitu bernilai M. Sekarang kita ke syarat yang ketiga. Apakah syarat pertama dan syarat keduanya sama? Ternyata syarat pertama mendapatkan L dan syarat kedua mendapatkan M. Atau dengan kata lain, syarat yang pertama tidak sama dengan syarat yang kedua. Karena syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa grafik yang kedua ini itu tidak kontinu, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian kita ke grafik yang ketiga. Kita dapatkan untuk titik X sama dengan C, kita dapatkan nilai FC-nya adalah titik ini, yaitu L. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, kita cari apakah limit kanannya sama dengan limit kiri. Dari grafik kelihatan bahwa ketika X mendekati C, grafiknya pun akan mendekati satu titik yang tidak lain titik itu adalah L. Begitu pula untuk limit kirinya. Ketika X mendekati C dari arah kiri, grafik dari arah kiri itu menuju ke satu titik, yaitu titik L juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua limit ini sama, sehingga dikatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati C itu nilainya ada, yaitu L. Sehingga untuk syarat yang ketiga dapat kita pastikan bahwa syarat pertama dan syarat keduanya sama-sama menghasilkan L. Sehingga inilah yang kita katakan sebagai grafik yang kontinu. Untuk contoh lain, kita memiliki satu soal. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang x kuadrat kontinu pada titik x sama dengan
0. Nah, secara grafik dapat kita lihat seperti ini. Ya. Kemudian, untuk membuktikan bahwa dia kontinu atau tidak, kita bahas syarat yang pertama, di mana syarat pertamanya X di sini adalah 0, jadi kita cari apakah F0-nya memiliki nilai. Kita lihat F0 sama dengan 1 dikurang akar 1, X-nya kita ganti dengan 0, berarti akar 1 kurang 0 kuadrat. 0 kuadrat 0, 1 kurang 0, 1, akar 1, 1, 1 kurang 1, 0. Nah, jadi F0-nya adalah 0, di mana 0 ini menunjukkan bahwa nilainya ada, sehingga syarat yang pertama dipenuhi. Nah, kemudian syarat yang kedua, kita ingin mencari apakah limitnya ada dengan mengecek terlebih dahulu apakah limit kanannya ada. Limit kanan atau limit dari fx untuk x menuju 0 dari arah kanan itu sama dengan limit x menuju 0 dari arah kanan, fx-nya kita substitusi, kita ganti atau kita masukkan, kemudian kita langsung substitusi x sama dengan 0 ke sini, kita dapatkan seperti ini, hasilnya 0 ya. Dari sini, dari grafik juga kita melihat bahwa kalau dari kanan grafik ini akan menuju ke titik 0. Kemudian untuk limit kirinya kita sama dengan yang di atas limit kanan, bahwa limit dari fx untuk x mendekati 0 dari kiri, kita masukkan fungsinya, kita masukkan x-nya, dapat 0. Secara grafik juga kita melihat bahwa ketika x-nya dari arah kiri, maka grafik ini akan menuju ke satu titik yaitu 0. Nah, di sini kelihatan bahwa limit kanan dan limit kiri nilainya sama, sehingga dapat dikatakan bahwa limit f dari fx untuk x menuju 0 itu ada. Ya. Nah, sekarang masuk ke syarat yang ketiga. Kita lihat bahwa f0-nya ada. Kemudian limitnya juga ada. Nah, sedangkan f0-nya itu 0 dan limitnya juga ada, nilainya adalah 0, maka kita katakan f0 sama dengan limit dari fx untuk x menuju 0 sama. Nah, karena f0 sama dengan limit dari fx untuk x menuju 0, maka fungsi fx yaitu 1 kurang akar 1 kurang x kuadrat dapat dikatakan kontinu pada titik x sama dengan 0. Sedangkan definisi kekontinuan di suatu selang adalah jika kita berbicara selang, maka hal ini menandakan bahwa kita berbicara pada interval tertentu. Semoga kalian masih ingat ya tentang interval di materi semester lalu. Nah, fx dikatakan kontinu pada interval tutup a, b bila fx kontinu pada interval buka a, b. Kemudian yang kedua, fx kontinu kanan di x sama dengan a. Atau dengan kata lain, limit dari fx untuk x mendekati a dari kanan itu sama dengan fa. A itu tadi apa? A itu tadi adalah batas bawahnya. Ya. Nah, kemudian fx kontinu kiri di x sama dengan b. Atau dengan kata lain, limit dari fx untuk x menuju b dari kiri itu sama dengan fb. B itu tadi adalah titik batas bawahnya. Nah, bila fx kontinu untuk setiap nilai x yang merupakan anggota bilangan real, maka dikatakan bahwa fx tersebut kontinu atau kontinu di mana-mana. Untuk contoh berikutnya, hampir sama dengan contoh yang awal tadi ya. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1 dikurang akar 1 kurang x kuadrat kontinu pada interval tutup min 1,1. Nah, untuk melihat secara grafik seperti ini ya, secara
perhitungannya. Untuk melihat syarat pertama dulu, kita ingin membuktikan bahwa kita mengambil satu titik dulu ya. Satu titik di interval min 1,1 kita namakan dia titiknya A, di mana A ini berada di antara min 1 dan 1. Nah, kita akan menunjukkan dia kontinu di titik A dengan cara menunjukkan bahwa FA sama dengan limit dari fx untuk x mendekati A. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa untuk limit x mendekati A ini, ya, itu sama dengan seperti ini. Jadi fx-nya kita masukkan, lalu kita berlakukan sifat limit. Jadi limit A kurang B sama dengan limit A kurang limit B. Ini, ya. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa ini bernilai 1. Ini kita tulis tetap, ya. Lalu limit akar dari itu kita rubah menjadi akar dari limit ini. Ya, jadi limitnya kita masukkan ke dalam akar, kita dapatkan sama tadi seperti yang di awal, kita pisahkan menjadi limit A kurang limit B. Dan hasilnya ini tetap, ini menjadi 1 dikurang X, kita substitusi langsung ke variabel dengan variabel A. Berarti kita dapatkan A kuadrat, di mana A kuadrat ini tidak lain dan tidak bukan adalah FA. Karena kalau di sini bentuknya kan sama, 1 kurang akar 1 kurang X kuadrat dengan variabel X berarti Fx. Kalau ini 1 kurang akar 1 kurang A kuadrat variabel A, jadi kita rubah FA. Nah, ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa limit dari Fx untuk X menuju A itu sama dengan FA. Ya, jadi ini pembuktian secara langsung. Pembuktian secara bertahap syarat-syarat 1, 2, dan 3 tadi sudah kita bahas ya di contoh sebelumnya. Nah, untuk syarat pertama pada kekontinuan pada interval ini, kita sudah mendapatkan bahwa dia kontinu di titik A. Untuk syarat yang kedua, fx kontinu kanan di x sama dengan min 1. Apakah itu terpenuhi? Kita cek. Ya, jadi kita ambil limit fx untuk x mendekati min 1. Min 1 di sini adalah interval awal. Min 1, apakah secara dari arah kanan min 1, dari arah kanan min 1, fx ini menuju satu titik. Kita lihat limit dari fx untuk x menuju min 1 dari arah kanan itu sama dengan ini. Fx-nya tidak lain adalah 1 kurang akar 1 kurang X kuadrat. Sehingga dapat kita substitusi menjadi seperti ini. Nah, diperoleh bahwa limit Fx untuk X mendekati min 1 dari arah kanan, kita dapatkan 1. Sedangkan ketika FA, dalam hal ini A-nya adalah min 1, atau batas bawahnya adalah min 1, maka ketika kita substitusi ke fungsinya, akan mendapatkan juga nilai 1. Nah, di sini menunjukkan bahwa F batas bawah ternyata nilainya sama dengan limit Fx untuk X mendekati min 1 dari arah kanan. Sehingga dapat kita katakan bahwa Fx kontinu kanan di X sama dengan min 1. Kemudian syarat yang ketiga. Apakah Fx kontinu kiri di X sama dengan 1? Kita cari lagi. Secara limit Fx, ini harus kita perlihatkan bahwa limit dari Fx untuk X menuju min 1 dari kiri itu sama dengan F1, di mana 1 ini adalah merupakan batas atas. Ya. Nah, jadi kita lihat limit Fx untuk X mendekati 1 dari arah kiri, kita substitusi Fx-nya, lalu masukkan X-nya, kita dapatkan nilai 1. Sedangkan F1-nya, ketika kita substitusi X dengan 1, maka kita akan dapatkan juga nilai 1. Nah, di sini kelihatan bahwa F1 sama dengan limit Fx untuk X mendekati 1 dari arah kiri.
Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat yang ketiga terpenuhi. Karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka bisa kita katakan fungsi f(x) sama dengan 1 kurang akar 1 kurang x kuadrat ini kontinu pada interval tutup min 1,1.